Selamat datang dan selamat menikmati. Protagonis dalam cerita ini bernama Jin Suwon, dan dia berumur 23 tahun. Suwon baru saja menyelesaikan wajib militernya 6 bulan lalu, dan dia bersiap untuk kembali kuliah. Seperti kebanyakan orang yang menyelesaikan wajib militer mereka, Suwon mempunyai banyak rencana dalam hidupnya. Suwon ingin mendapatkan sertifikasi sembari mempersiapkan kuliahnya dan mempelajari hal yang tidak dapat dia pelajari selama di militer. Tapi dia kehilangan banyak hal yang menyenangkan di masa mudanya. Sebagai pecinta novel Murim, Suwon sering berandai-andai menjadi protagonis di dunia Murim. Suwon juga banyak menghabiskan waktu di dalam game Loyal Ground. Setelah menyelesaikan wajib militernya, Suwon bermain dengan serius dan menjadi top global dalam 3 bulan. Bahkan Suwon mendapatkan uang jajan dari turnamen yang sering diadakan di warnet. Kemampuan Suwon sebagai top global sudah tidak diragukan lagi. Teman-temannya sering meminta Suwon untuk ikut dalam clan war, dan pastinya Suwon menggendong mereka semua. Tapi Suwon sering merasa bersalah setiap kali dia melihat pesan dari ibunya. Suwon sudah hidup luntang-lantung selama beberapa bulan. Sebelum tidur, Suwon melihat berita tentang orang-orang yang mendapatkan kekuatan misterius yang disebut sebagai player. Tiba-tiba saja video itu dihapus, dan Suwon pun pergi tidur. Keesokan paginya saat Suwon akan pergi kursus, sebuah cahaya muncul di belakangnya. Cahaya itu melahap Suwon, meninggalkan hanya tasnya saja. Suwon membuka matanya dan mendapati pemandangan tidak biasa di sekitarnya. Dia seperti sedang berada di acara cosplayer. Bahkan dia sampai terkejut melihat sihir di hadapannya. Suwon pun bertanya dalam hati, apakah ini mimpi dan di manakah dirinya berada? Notifikasi sistem muncul. 100 player sudah terdeteksi. Memulai penyesuaian sistem. Penyamaan bahasa diselesaikan. Suwon pun mendengar orang di sekitarnya seakan-akan berbicara dalam bahasa Korea. Dengan penyesuaian bahasa, tidak membuat suasana menjadi semakin kondusif. Terlihat seorang mage bernama Escrow sedang berargumen dengan seorang black mage bernama Chiron. Escrow menuding Chiron yang menyeretnya kemari, tapi Chiron menyangkalnya. Escrow yang kesal merapalkan sihirnya dan menyerang Chiron dengan telak. Tapi tampak Chiron masih baik-baik saja. Suwon berpikir kalau ini terlalu nyata untuk sebuah mimpi. Notifikasi sistem muncul kembali. Game akan segera dimulai. Tingkat kesulitan adalah mudah. Masuk ke dalam peringkat 90 besar, hadiah akan diberikan kepada 10 besar dan di atasnya. Di dalam ruang tunggu, menyerang player satu sama lain akan dinetralkan. Bagi kalian yang pertama kali mengakses Cloyd Survival, akan diberikan penjelasan singkat. Game ini akan berlangsung selama 100 hari, dan setiap hari mapnya akan mengecil. Jika kalian keluar dari map yang dibatasi, kalian akan menderita kesakitan. Jadi berhati-hatilah. Game ini akan terus berlanjut sampai hanya ada satu pemenangnya. Jika game telah selesai atau kalian tereliminasi, kalian akan kembali ke dunia asal kalian. Player yang tidak masuk dalam 90 besar tidak akan bermain lagi di game selanjutnya. Sebentar lagi, kalian akan turun di lokasi yang kalian inginkan. Kalian akan mendapatkan item dan menggunakan itu untuk mencapai 90 besar. Semoga kalian beruntung. Suwon merasa seperti berada dalam game Loyal Ground yang dia mainkan. Tapi jika ini mimpi, terlalu aneh dan terlihat nyata. Saat Suwon sedang mencerna apa yang terjadi, seorang warrior memanggilnya dengan kasar. Tapi Suwon tidak peduli dan berpikir, jika ia sedang bermimpi yang menyenangkan, mengapa tidak menikmatinya saja? Dengan kemampuannya dalam survival game, dirinya dapat dengan mudah mengalahkan bajingan di depannya dan bertahan hidup. Cloyd Survival hari pertama dimulai. Beberapa player mulai turun di area padat yang terdapat banyak item. Suwon tahu akan hal itu, tapi dia lebih memilih tempat sepi agar lebih aman. Suwon pun turun di sebuah rumah kecil di pinggiran map. Terbang lama membuatnya sedikit pusing. Saat Suwon akan menuju rumah itu, terdengar suara di belakangnya. Suwon langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Dia tahu jika bertemu musuh sekarang tanpa senjata, dia akan kalah saat itu juga. Suwon berpikir, apakah bajingan yang sebelumnya yang mengikutinya? Tidak seharusnya ia memprovokasinya. Setelah mengintip keluar, ternyata itu hanya suara angin dan pohon yang bergoyang. Saat mencari seisi rumah, Suwon mendapatkan heavy crossbow. Suwon yang sudah berada di militer cukup lama, langsung terbiasa memegang crossbow itu.
Suwon menembak, dan anak panah itu menghantam dengan keras. Sepertinya senjata yang dia dapatkan cukup lumayan. Setelah mencari beberapa lama, Suwon tidak mendapatkan apapun yang berguna. Karena mapnya cukup besar, Suwon dapat merasa sedikit tenang. Jika tidak bertemu dengan musuh sedari awal, dia dapat farming dengan santai. Di dalam suatu rumah, Suwon mendapatkan healing scroll. Jika merobeknya, luka dapat disembuhkan. Dari rak buku Suwon melihat satu buku yang bercahaya. Ternyata buku itu adalah martial art, Black Star QE Palms. Dengan martial art itu dapat melemparkan senjata tersembunyi melalui jari-jari. Suwon pun mempelajari martial art itu. Buku itu bersinar terang dan menghilang perlahan. Suwon mengambil garpu di dekatnya dan melemparkannya ke arah tembok. Garpu itu menancap di tembok dan Suwon tersenyum mengetahui kalau dia dapat mempelajari martial arts. Melihat kekuatan penghancurnya, Suwon menjadi lebih percaya diri. Jika ada buku martial art, pasti ada juga buku magic. Sedangkan Cloyd Survival sama dengan Loyal Ground, game battle royale yang sering dia mainkan. Setelah selesai farming, Suwon berencana pergi ke tempat lainnya. Tanpa terasa hari sudah menjadi malam. Suwon harus mencari tempat untuk berlindung. Perhatiannya tertuju kepada satu rumah yang bercahaya di lantai kedua. Suwon berpikir, kalau cahaya itu berarti dua kemungkinan. Entah ada item langka di dalam, atau sudah ada player lain di sana. Suwon sendiri tidak tahu ada berapa player yang mendarat di dekatnya. Tapi jika ada seseorang di sini, mereka mungkin player yang pro atau player pemula. Dia juga tidak mendengar apa-apa di lantai pertama. Apakah mungkin mereka bersembunyi di lantai kedua? Suwon bermodalkan heavy crossbow dan Black Star Key Palm, yakin tidak akan disergap dengan mudah. Sembari perlahan naik, Suwon menemukan hanya lampu minyak yang menyala. Melihat kamar di samping lampu minyak itu, Suwon menjadi curiga dan langsung mendobraknya. Ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam dan Suwon dapat bernafas lega. Dari dalam sebuah laci, Suwon mendapatkan Ring of Strength, meningkatkan strength sebesar 20 jika digunakan. Saat menggunakan cincin itu, tubuhnya terasa lebih ringan dan heavy crossbow yang berat itu hampir tidak terasa juga. Saat membuka window statusnya, Suwon melihat statusnya sangat menyedihkan. Dia dikategorikan sebagai player martial art, mungkin karena sudah mempelajari Black Star Key Palm. Tapi baginya ini adalah permulaan yang baik, dan dia mulai mencari dengan seksama di lantai pertama. Suwon mendapatkan Subspace Ring, memperbolehkan pengguna menyimpan item di dalam ruang subspace. Dengan memegang item dan menyebutkan subspace, Suwon dapat langsung menyimpan item itu. Dan jika Suwon memegang cincin sembari memikirkan item yang disimpan, item itu akan keluar dari subspace. Suwon membuka subspace dan menyimpan beberapa healing scroll. Suwon merasa betapa praktisnya fitur itu. Dia berandai-andai dapat membawa item itu dan martial art ke dalam dunia nyata. Lalu Suwon mengecek kill log dan melihat hanya satu player yang tereliminasi sampai sekarang. Suwon berencana akan terus farming sampai 90 orang saja yang tersisa, agar posisinya aman dalam 90 besar. Suwon memeriksa seisi rumah, mendapatkan banyak pisau kecil dan beberapa item konsumsi. Sekarang Suwon harus memutuskan, apakah dia harus terus bergerak atau tetap di sana sampai pagi tiba. Suwon melihat banyak player kuat di ruang tunggu. Dengan levelnya yang sekarang, Suwon yakin tidak dapat mengalahkan mereka. Tapi jika bersembunyi dan masuk dalam 10 besar, hadiahnya pasti akan mantap. Akhirnya Suwon memutuskan untuk farming satu tempat lagi sebelum beristirahat. Walaupun kekuatannya sudah bertambah, Suwon masih merasakan lapar dan haus. Sepertinya Cloyd Survival mirip seperti dunia nyata. Tiba-tiba Suwon mendengar sesuatu dan segera bersembunyi. Ternyata ada monster werewolf dan salah satunya sudah menemukan Suwon. Monster itu menyerang, dan Suwon berhasil menghindarinya. Ternyata ada dua monster werewolf dan Suwon bergegas pergi menjauh. Suwon sendiri tak menyangka di dalam PvP game seperti ini akan ada monster yang berkeliaran. Jika dia tahu sedari awal, mungkin dia akan memilih untuk bersembunyi saja. Suwon yang seorang top global FF merasa malu jika dia mati oleh monster. Dari kejauhan Suwon melihat sebuah rumah dan memutuskan untuk masuk dan bersembunyi. Suwon mendengar suara monster yang mendekat dengan perlahan. Saat dia mengintip keluar,
Terlihat monster itu sedang mengendus seakan mencari bau dari Suwon. Suwon mengeluarkan heavy crossbow-nya dan menargetkan monster di depannya. Sebuah panah melesat kencang mengenai kepala salah satu monster. Monster itu mati dan mayatnya mulai menghilang. Berkat Ring of Strength, Suwon dapat mengoperasikan heavy crossbow dengan satu tangan. Sekarang hanya tinggal satu monster yang tersisa. Sebelum Suwon menembak lagi, monster itu sudah berada di depan pintu dan mendobrak masuk. Beruntung hanya pipi Suwon yang tergores. Suwon mengambil ancang-ancang dan menembakkan panahnya. Panah itu ditahan oleh tangan monster itu. Suwon yang tanpa senjata sama sekali di tangannya berpikir kalau seperti inilah dia akan tereliminasi. Tapi dengan cepat Suwon merespon membuka subspace, mengeluarkan pisau kecil, dan menggunakan Black Star Key Palm. Serangan itu membuat lubang besar di badan monster itu. Suwon berkata, dirinya tidak dapat menerima kekalahan dari seekor monster biasa. Monster itu langsung mati dan menghilang. Suwon terjatuh lemas setelah mengalami kejadian yang hampir membuat dirinya too soon. Suwon bersyukur sudah menyimpan pisau sebelumnya. Dia tidak dapat menahan malu jika beneran kalah dari seekor monster. Suwon melihat sebuah tas terjatuh dari monster itu, yang ternyata isinya air dan daging kering. Sembari makan, Suwon berkeliling dan menemukan sebuah armor. Saat dipakai, armor itu langsung menyesuaikan ukurannya dengan tubuh Suwon. Suwon mendapatkan Advanced Orichalcum Breastplate. Resistensi Suwon terhadap sihir api dan angin meningkat pesat. Saat mencari-cari lagi, Suwon menemukan sebuah item tersembunyi. Item itu terlihat seperti kain tembus pandang. Ternyata benda itu adalah Night Cloak. Jika jubah itu dipakai, Suwon dapat menyatu dengan kegelapan. Saat bersembunyi, Suwon tidak dapat terdeteksi oleh magic, dan suara yang dihasilkan akan diredam sepenuhnya. Dengan begitu, Suwon dapat menghindari player pada malam hari, dan jubah itu adalah item terbaik untuk bertahan hidup selama mungkin. Saat Suwon berjalan mencari tempat selanjutnya, dia mendengar suara seseorang yang sedang berlari dikejar oleh sesuatu. Suwon menilai kalau orang itu tidak terlalu kuat dan dia dapat mengalahkannya. Tapi muncul keraguan dan ketakutan dalam diri Suwon karena dia akan membunuh seorang manusia. Padahal Suwon tahu kalau ini hanyalah sebuah game saja. Tiba-tiba sebuah sihir api melewati Suwon dan membakar orang itu sampai mati. Saat melihat tidak ada mayat, tapi sebuah kotak peti yang muncul, Suwon semakin yakin kalau ini hanyalah game belaka. Tiba-tiba seorang Magic Swordman bernama Aaron berjalan melewati Suwon dan tidak menyadari Suwon yang ada di dekatnya. Suwon yakin kalau Night Cloak yang dipakainya memang bermanfaat. Suwon berpikir kalau orang yang baru mati adalah player sama seperti dirinya. Ia bisa saja diburu oleh orang itu selanjutnya. Sesaat ia ragu-ragu. Seseorang akan membunuh dirinya dan mendapat rank yang lebih tinggi. Jika ia ingin selamat, ia harus mengambil keputusan. Suwon melepaskan panah, tapi mengenai mana barrier yang dipasang oleh Aaron. Panah kedua hampir memecahkan mana barrier itu. Aaron menyerang dengan asal-asalan karena dia tidak mengetahui posisi Suwon ada di mana. Panah ketiga berhasil memecahkan mana barrier sepenuhnya. Saat Aaron akan merapalkan sihir lagi, sebuah pisau kecil melesat mengenai kepalanya dan meledakkannya. Suwon sendiri tak menyangka dia bisa menang semudah itu. Untuk menghindari player lain, Suwon ngelut dengan secepat kilat. Suwon menemukan Escrow Necklace, sebuah kalung emas tanpa fungsi sama sekali. Lalu dari peti orang sebelumnya, dia menemukan Circle Stone. Pengguna dapat mengukir mana di jantung dan memperbolehkan penggunanya menggunakan mana. Saat digunakan, Suwon dapat mempelajari magic sesuai circle-nya. Dengan cepat Suwon memasukkan semua item ke dalam subspace untuk diperiksa nantinya. Suwon menuju sebuah desa kecil dan masuk ke dalam salah satu rumah. Suwon harus mempersiapkan diri menggunakan Circle Stone, karena saat digunakan, tubuh akan membeku selama 3 jam dan akan terasa sakit saat circle terbentuk. Suwon menahan untuk tidak berteriak dan melewati 3 jam ke depan menahan rasa sakit. Tak terasa pagi sudah tiba dan Suwon mengecek status window-nya. Sepertinya Suwon mendapatkan kelas keduanya sebagai mage. Dan saat Suwon mengecek jumlah player yang selamat, hanya tersisa 45 player saja. Sepertinya semalam player yang bernama Nam Sagwang melakukan kill streak kepada para player.
Beberapa jam sebelumnya, terlihat seorang player memohon kepada Nam Saguang agar dibiarkan masuk ke dalam 90 besar. Tapi Saguang tidak peduli dan membunuh player itu. Bahkan Saguang pergi meninggalkan peti player itu tanpa disentuhnya sama sekali. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.